warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kita akan membahas tentang sekilas pemeriksaan fisik pada orang dewasa. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai status kesehatan pasien serta memvalidasi keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan dimulai dari kepala hingga ekstremitas bawah. Adapun 4 tindakan yang penting dilaksanakan dalam kegiatan pemeriksaan fisik ini. Yang pertama adalah inspeksi, kita melihat, kemudian palpasi, kita melakukan perabaan, kemudian perkusi, melakukan pengetukan, kemudian auskultasi, kita mendengar bunyi-bunyi organ dengan menggunakan stetoskop. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu stetoskop dan baju yang dikenakan pasien, handscoon, hand sanitizer, mikrotoik, sphygmomanometer, penlight, otoskop, reflex hammer, dan termometer digital. Yang pertama kali dilakukan pada pemeriksaan fisik ini adalah untuk melihat keadaan umum pasien, apakah pasien tampak sehat, lemah atau tidak dapat berjalan, serta kita melihat atau mengetahui tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS, di mana ada 3 respon yang perlu dilakukan pada pemeriksaan. Yang pertama adalah dari respon membuka mata, respon motorik, dan verbal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Sivanora Fauzia. Saya sebagai perawat di sini. Bapak gimana kabarnya? Bapak boleh tolong angkat tangannya Pak? Baik, sebelahnya lagi Pak. Di sini saya akan melakukan tindakan prosedur tekanan darah, pengecekan suhu, dan pengecekan nadi. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Tensi Bapak normal ya Pak, 110/60. Selanjutnya kita akan pengukuran nadi ya Pak. Baik Pak, nadi Bapak normal ya, 78 beat per menit, dan pernapasan 21 per menit, semuanya normal ya Pak. Selanjutnya kita akan pengecekan suhu tubuh ya Pak. Bisa kami selipkan di ketiak, nanti dia akan dihitung. Bapak ingin dibantu atau ingin pasang sendiri? Baik Pak, itu sudah berbunyi, boleh tolong diambil. Suhu Bapak 36,1 normal ya Pak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Baik Pak, boleh tolong naik ke timbangannya. Baik, berat badan Bapak 50 ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan ya Pak. Baik Pak, tinggi badan Bapak 163 ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bagian kepala ya Pak. Yang pertama kita lihat adalah warna rambutnya, kemudian distri rambut pasien, kemudian kita lihat bentuk kepalanya. Kemudian kita lihat bentuk kepalanya. Ukuran kepala yang normal itu adalah disebut normosefali. Ukuran kepala yang besar yang berisi cairan disebut hidrosefalus. Kemudian ukuran kepala yang kecil disebut mikrosefali. Kemudian kita lakukan palpasi. Kita meraba apakah ada benjolan atau ada massa. Kalau Bapak merasa nyeri, Bapak sampaikan ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mata ya Pak. Yang pertama diinspeksi adalah kesimetrisan antara mata kanan dan mata kiri, kemudian jarak antara ujung telinga dengan ujung mata.
dan juga sisi yang sebelahnya. Kemudian kita suruh pasien untuk melihat ke atas ya Pak. Untuk melihat konjungtivanya ya, sekalian melihat skleranya. Oke. Kemudian kita cek refleksi mata ya, Bapak di sebelah sini. Sudah ya Pak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian hidung ya Pak ya. Kita periksa kesimetrisan ya Pak, antara tulang hidung, kemudian lubang hidung kiri dan kanan, lalu kita tahan ya untuk melihat kepatenan jalan napas di hidungnya. Coba tarik napas Pak. Buang. Tarik napas lagi Pak. Oke. Saat meraba kita lihat apakah pasien merasakan nyeri. Apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Ini? Tidak. Kalau ada nyeri, kita curigai pasti pasien mengalami sinus. Selanjutnya kita periksa bagian mulut ya Pak. Yang kita lihat yaitu warna dan kelembapan pada bagian bibir atas dan bibir bawah ya. Apakah ada luka atau ada sariawan ya. Coba Bapak dibuka mulutnya Pak. Oke. Sambil kita lihat ya. Buka lebar lagi Pak. Sambil kita lihat hidungnya, apa ada varies apa tidak, lidahnya, tonsilnya. Oke, jemurkan lidahnya Pak. Lagi. Oke. Angkat lidahnya Ki ke atas. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan bagian telinga. Yang kita lihat adalah lihat bagian telinganya, telinga kanan dan telinga kiri ya. Oke, sama. Oke, kemudian kita palpasi ya dengan menggunakan tangan untuk meraba apakah ada nyeri pada daun telinganya. Apakah ada nyeri pada daun telinganya? Tidak. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian telinga dalam dengan menggunakan otoskop. Pak bisa menoleh ke sebelah kanan ya. Oke. Selanjutnya kita akan pemeriksaan bagian leher ya Pak. Kita akan lihat apakah ada makanan atau lesi ya. Kemudian kita akan melakukan perabaan ya Pak. Pemeriksaan pada leher ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening, serta kita juga bisa melihat ada dan tidaknya peningkatan tekanan pada vena jugularis. Oke Pak Badra, coba Bapak menelan. Baik Pak, selanjutnya kita akan ada pemeriksaan bagian tangan. Bapak boleh tolong coba dituliskan tangannya Pak. Kita lihat apakah kedua tangannya simetris apa tidak. Kemudian lihat jari-jarinya, apa jumlahnya lengkap. Kemudian apakah ada kelainan antara jari yang satu dengan jari yang lainnya. Selanjutnya kita bisa periksa capillary time-nya atau CRT-nya dengan cara menekan ujung kuku, kemudian melepaskannya. Normalnya 1-3 detik ya. Selanjutnya kita akan ada pemeriksaan bagian dada ya Pak. Mohon maaf, kita buka bajunya dulu ya Pak ya. Yang pertama kita inspeksi ya, bagaimana pergerakan nafas dari dada pasien. Apakah pasien menggunakan otot bantu pernapasan. Kemudian dilihat pada bagaimana distribusi warna kulit pada bagian dada. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Nah, palpasi di sini untuk mengetahui pergerakan dada. Permisi ya Pak ya. Coba Bapak tarik napas ya Pak. Tarik napas lagi. Tarik napas lagi. Hembuskan. Oke. Nah, sekarang coba Bapak bilang 777. 777. Lagi. 777. Pada palpasi kita bisa melakukan periksa vokal primitus atau taktil primitus dengan meminta pasien mengucapkan 777. Pemeriksaan vokal primitus atau taktil primitus dengan meminta pasien mengucapkan 77 atau 99 beberapa kali pada bagian depan dan bagian belakang. Perkusi dilakukan pada bagian dada
bagian depan dan belakang, pada dada kanan dan dada kiri. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Oke. Lagi, tarik nafas seperti biasa ya, Pak. Untuk auskultasi dilakukan pada bagian dada dan pada bagian kanan dan bagian kiri paru-paru pasien. Auskultasi ini dilakukan dengan cara yang sama pada bagian punggung pasien. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa bagian perutnya ya Pak ya. Mohon izin sebelumnya. Sebelum melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen, terlebih dahulu kita membagi abdomen menjadi 4 atau 9 bagian yang disebut dengan regio abdomen. Mohon maaf Pak, kita buka ya sedikit. Kita infeksi bagian perut pasien ya. Kemudian lihat bagaimana warna kulitnya, kemudian apakah ada lesi atau tidak, kemudian lihat bagian umbilikusnya. Lalu kita lakukan palpasi ya, palpasi ringan. Permisi apa ya? Saya tekan. Kalau terasa sakit bilang ya Pak ya. Selanjutnya kita lakukan auskultasi bisi usus. Selanjutnya, pemeriksaan genitalia dan eliminasi. Hal ini dilihat untuk mengetahui bagaimana kebersihan pada daerah genitalia, ukurannya, kemudian abnormalitas pada saluran perkemihannya, kemampuan BAK dan BAB, apakah pasien mengeluhkan nyeri atau adanya penggunaan alat bantu perkemihan seperti kateter atau penggunaan alat kontrasepsi dan sebagainya. Kita inspeksi bagian kaki, kesimetrisan antara kaki kanan dan kaki kiri, kemudian dilihat jari-jarinya, kemudian kukunya, bandingkan dengan sisi sebelahnya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat biting uden, caranya dengan menekan, kemudian lepaskan, menekan lagi. Kita periksa CRT.